Let us pray again. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa di surga, again come and ask you to come and teach us. kami datang dan memohon Engkau untuk mengajari kami. Help us to understand our last day marriage. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti mengenai pernikahan di hari akhir-akhir ini. May you bless us. Kiranya Tuhan berkati kami. In Jesus we pray. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay. You understand that we are in the time, in this last day, marriage is very different than before. Apakah Anda mengerti bahwa kita hidup di zaman akhir, berbeda waktunya dengan zaman-zaman sebelumnya? In the days of old and today's, we are in a different generation where a lot of challenges is coming before. Di waktu-waktu ini banyak sekali tantangan yang terjadi, yang saat ini sedang berlangsung. I'd like you to turn to the book of Genesis chapter 6. Mari Talk kita about buka. the world before it was destroyed. Kita buka Kejadian di pasal 6 yang menceritakan tentang dunia Before it was destroyed. sebelum itu dihancurkan ya, sebelum pada saat hari-hari air bah atau hidupnya Nuh. The Bible says in verse 1, Genesis chapter 6, Kejadian 6 ayat 1 dikatakan, and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and the daughters were born unto them. ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. The sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Here, some people interpret this, the sons of God, is the angel married to earthly people. Mereka banyak orang atau banyak pelajar Alkitab menginterpretasi anak-anak Allah There's no such thing. sebagai malaikat, ya, tapi itu bukan seperti itu, bukan malaikat. The sons of God represent those that was supposed to be obedient to God. Anak-anak Allah ini adalah mereka yang patuh, yang taat kepada Tuhan. It's just like Cain and Abel. Manusia yang sama seperti Kain dan Hawa. Huh? Abel was for God and Cain was for the world. Lalu itu bisa diartikan sebagai Habel yang menuruti Tuhan dan Kain yang tidak menuruti. There was always a distinction between God's people and the world. Selalu ada pembeda yang jelas antara anak-anak Allah atau orang-orang yang ikut Tuhan dengan yang tidak. God called His people a holy people. Tuhan menyebut umat-umatnya sebagai orang-orang yang kudus. And they are different in look and in their external dressing or whatever, and their behavior. It's very different than the world. Dan orang-orang kudus ini berbeda dari penampilan, dari apa yang dikatakan, dari dipikir, berbeda dengan mereka yang berasal dari dunia. The Bible describes this group of people as holy people. Alkitab menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini sebagai orang kudus. And their children is called a godly seed. Dan anak-anaknya adalah benih atau generasi yang kudus, yang suci ya, seperti itu. But Satan is every time he's working very hard to destroy God's people. Tapi setan selalu berusaha untuk menghancurkan umat-umat Allah. To make this group of God's people to destroy them, and the best way is through intermarriage. Hal yang paling memungkinkan atau paling utama untuk menghancurkan orang-orang yang mengikuti Tuhan ini adalah dengan pernikahan silang, perbedaan kepercayaan. Dan you might be able to keep one generation if just first marriage, but the next coming children they will all start to destroy. The godly seed will be affected. Mungkin kalau di dalam pernikahan yang pertama itu tidak akan terjadi apa-apa, tapi generasi berikutnya, penerus berikutnya itu akan sangat terdampak. Some people say, the man didn't stop me going to church. Perempuan mungkin berkata, laki-laki ini tidak menghentikan saya atau tidak memberikan saya
kendala untuk pergi ke gereja. He respected my belief. Dia menghormati kepercayaan saya. If you go by that, the next coming children will be affected them. Jika itu terjadi, maka anak yang berikutnya, generasi berikutnya akan terpengaruh. So God do not want His people to intermarry with the world. Tuhan tidak menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang berbeda kepercayaan. And the next verse say, and the Lord said, my spirit shall not always fight with men, for that is a flesh. Yes, his day shall be 120 years. Ayat 3 katakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. You see, this intermarriage has been a hard thing for God, and God, through His Holy Spirit, always try to stop us. Anda lihat di sini bahwa ini sudah terjadi sekian lama dan Roh Kudus ingin untuk menghentikan hal-hal seperti ini. Every one of us has got conscience that the Holy Spirit impressed upon us. Setiap orang melalui hati nurani akal budinya dapat meyakinkan orang. If involved in a relationship, when you know it's wrong, the Spirit of God will impress you to let go. Ketika Anda terpengaruh lalu kemudian dikuasai oleh Roh Kudus, maka Anda akan mengatakan apa yang seharusnya Anda lakukan. But when you don't listen to God, you are fighting with God. God don't like to live in a fighting home. Ketika Anda tidak mengundang Tuhan atau ketika Anda tidak melibatkan Tuhan, maka apa yang terjadi adalah rumah tangga itu akan bertengkar, dan Tuhan tidak ingin rumah tangga yang berantakan atau yang bertengkar. How many of you like to stay in a house where you fight with your parents all the time? Apa Anda ingin tinggal di tempat yang selalu berantem, bertengkar? So verse 3 say, God said, I cannot fight with you all the time. Saya tidak dapat selalu bertentangan dengan Anda. You know, tell you, stop you, but you will not listen. Kamu tidak mau mendengar sebagai umat-umatku, kamu tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. And because of this, you see the verse 4 say, Ayat 4 katakan, there were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God, listen, God's people mixed with the daughters of this world, and they bare children to them, the same became mighty men were of old, and men of renown, like professor, PhD, they are very powerful people. Ayat 4 katakan, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri, atau istilah lainnya menikahi anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah, yang perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang lemah. They become well known in the world, not in good sense. They are proud now. They are the worthy people. They become like renowned people. You know, they become worthy. They are no more only for God. Mereka, generasi ini menjadi sangat terkenal, menjadi sangat tenar, menjadi luar biasa, sangat-sangat hebat. Tapi kemudian mereka tidak lagi untuk Tuhan. This is happening. See, Jesus said, before the coming of the sons of God, it will be seen in the days of Noah. Inilah yang terjadi pada saat sebelum hari-hari di zaman Nuh. Inilah yang terjadi pada zaman itu. God's people today are less and less like God's people. They are more like world people now. Sekarang juga umat-umat Tuhan sayangnya menjadi lebih seperti orang-orang di dunia. They think the same way as the world. Mereka berpikir sama seperti orang dunia. They put the same hope like the world. Mereka memiliki pengharapan yang sama seperti orang-orang di dunia. They just know about everything just like the world. Hanya mirip, serupa dengan dunia. And then there's so much intermarriage in the church. Dan banyak sekali pernikahan antar kepercayaan yang saling bersilangan. And then they always boast about their children's success. Dan sayangnya mereka bangga dengan kehebatan anak mereka. Yeah? Worldly success. Kehebatan dunia, sukses dari dunia. You know? That is very dangerous. Dan itu sangat berbahaya. The Bible tells us that
after all these things, the next thing to talk about. Alkitab katakan apa yang terjadi setelahnya adalah Verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought and of his heart was only evil continuously. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. They have so used to worldliness, their mind is constant thinking no God anymore. They just think about business, investment, they talk about education, they talk about pleasures of life, holidays, party, nothing about God. Mereka terbiasa dengan hal-hal duniawi. Mereka berpikir tentang bagaimana investasi, bagaimana bisnis, bagaimana hal-hal duniawi, dan tidak lagi berpikir tentang Tuhan. When humans are at all don't think about God, they're useless. Ketika manusia tidak berpikir mengenai Tuhan, mereka tidak berguna. They're gone. Mereka hilang. Yeah? So God says it's enough. I only live 120 years, and when you don't have God, I tell you, people become evil. Itulah sebabnya Tuhan hanya bersama dengan mereka selama 120 tahun, lalu kemudian setelah menjadi jahat. Yes? Even God's people become evil. Bahkan umat Tuhan menjadi jahat. God said, destroy. Saya akan menghancurkan mereka. It's just so much wickedness. Terlalu banyak kejahatan. You know, holy people, holy seed is what God tried to keep. So Noah became he destroyed everything. Only left one family. Noah's family, holy. Itulah sebabnya benih kebenaran itu atau benih kekudusan ingin diteruskan oleh Tuhan melalui keluarga Nuh, keluarga yang kudus, keluarga yang terus dipertahankan sampai generasi berikutnya. It is so important for us not to become worldly. Itulah yang menjadi penting bagi kita tidak menjadi duniawi. When we become worldly, the church, leadership, members, then we become useless. Ketika kita menjadi duniawi, maka gereja ini, anggota-anggota gereja menjadi tidak berguna. Today, even the church, they get employment not because they have great success in evangelism or having a Holy Spirit. It's by PhD. Bahkan hari ini gereja-gereja tidak mempekerjakan orang-orang atau pekerja yang karena penginjilan pelayanan, tetapi karena akademi saja seperti doktorat PhD. Yes, and we are getting worldly system more and more. Kita terlalu terbiasa terjalin dengan sistem duniawi pada hari-hari ini. When it comes to marriage, this is the first step to destroy holy people. Ketika membahas mengenai pernikahan, inilah hal yang pertama dan bahkan terutama ketika setan menghancurkan manusia. You know, Israelite, when they come out from Egypt, God is trying to prepare holy people to enter the King's land. Ketika Tuhan bersama dengan bangsa Israel sejak berada di tanah Mesir, Tuhan ingin mengeluarkan mereka dari tanah itu dan memimpin mereka. It's not an easy job to clean them up. Untuk menghancurkannya, membersihkan. Many of them did not make it. Dan banyak dari orang-orang Israel itu tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. They witnessed the power of God. They saw the power of God. Mereka menyaksikan kuasa Tuhan. They eat manna. Mereka bahkan mengkonsumsi mana. They drink the same water as the spring water. Mereka juga minum air dari mata air yang It's all protected by God. Mereka semua dilindungi bersama dengan Tuhan. The Bible says that, but they do not please God. Tapi mereka tidak menyenangkan hati. They just do what they want. Dan itulah yang mereka inginkan. That is the. Dan itu sangat buruk. They do not make it. Mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Then today, if you are parents or if you planning to get married, we have very important responsibility to keep our next generation holy. Hari ini, jika Anda orang tua atau Anda berpikir untuk menjadi orang tua, kita memiliki tanggung jawab yang penting untuk mempersiapkan generasi berikutnya menjadi orang-orang saleh, orang-orang kudus. You know, Satan in this last day is very powerful.
Setan pada hari-hari akhir ini sangat-sangatlah berkuasa. You know, his greatest, most powerful tool to destroy God's people. Dia memiliki alat yang penuh dengan kehebatan kekuasaan dengan handphone, dengan gadget. This Hal thing have destroyed our generation. Barang ini telah menghancurkan banyak sekali generasi. With internet, you enter the whole world. Dengan internet, Anda memasuki dunia. You can see anything. Anda dapat melihat apapun di barang. It's very destructive. Ini sangat-sangat menghancurkan. Especially children, you give them this phone, 100% they will enter into you. Apalagi ketika Anda memberikan ini pada anak-anak, mereka akan melihat kejahatan 100%. I'm not even saying 99%, 100%. Saya katakan tidak hanya 99%, tapi 100%. You see children today holding phone. Zaman ini anak-anak memegang handphone, But parents don't even care what they watch. tapi orang tua tidak peduli apa yang mereka saksikan, mereka tonton. I have realized the generations now at the age of 6 years old until 18 years old, 20 years old, destroyed. Anak-anak zaman sekarang dari usia 6 sampai 18 atau 20 tahun, mereka sebenarnya hancur. They are like strawberry. Mereka seperti strawberry ya. Press they finish. Ya, ketika Anda tekan, hancur. Yeah? Selesai mereka. They are mental destroyed. Mental pikiran mereka hancur. They call light darkness. Mereka mengatakan yang terang gelap, Darkness light. dan mereka katakan yang gelap itu terang. I have a small school in Mina. Saya memiliki sekolah di Small one. And yang sederhana. there are some students coming from outside and board with us. Lalu ada student ya, murid-murid datang At kepada the age of 12, 13, 14. dalam usia sekitar 12 sampai 14. When I talk to them, we found their problem. Wow, I was very disturbed because they go into internet before they come, but when they came, we took away their phone. Ketika kami berbicara, saya sangat kaget karena masalah mereka mengenai internet, dan tentu kami mengambil atau melihat menyita handphone mereka. They are so addicted and they are so into social media. It's very scary. Mereka sangat ketagihan dengan media sosial, dan itu menakutkan. I was very surprised. At very young age, at 12 years old, they join in social media group, private group. They call it private group. You cannot enter unless you're being invited. Saya terkejut karena mereka bergabung ke grup yang sebenarnya privat, grup yang khusus, dan mereka tidak dapat masuk kecuali diizinkan atau And inside the group can be 10 of thousands of them. Dan di grup itu bisa ribuan orang yang masuk. And they do so many evil things. Dan banyak sekali hal-hal yang jahat di dalam. This girl at 12, 13, they just take off their clothing, talk in front of their phone, you know. Anak-anak perempuan 12-13 tahun buka bajunya, hal-hal yang telanjang, itu semua gila, hal-hal yang sangat tidak baik. And I just don't want to mention all the evil, but it is so evil. This girl don't even know it's wrong. Ini sangat jahat, bahkan anak perempuan itu tidak tahu kalau hal ini sebenarnya jahat, saking parahnya. They thought that was fun. Mereka pikir ini sesuatu yang asik. They can accept homosexuality. Mereka bisa menerima seperti homoseksual. They can accept boy-girl relationship. Mereka bisa menerima hal-hal mengenai pacaran, apa saja. Okay. So the social media are destroying the young people. Itulah sebabnya media sosial menghancurkan banyak sekali orang-orang muda. You look at them, what movie they watch, Anda bisa lihat apa saja film yang mereka lihat, what music they are listening to. musik apa yang mereka dengar. You might not understand, but these are demon possessed in a different way.
Mungkin Anda tidak mengerti, tapi inilah hal-hal yang dikuasai oleh setan. Inside them, there's no God anymore. It's all about evil. Di dalam hati, dalam diri mereka sudah tidak lagi Tuhan yang ada yang kejam. If parents do not protect them, they are gone for sure. Apabila orang tua tidak melindungi mereka, memproteksi mereka, mereka hilang. 100% gone. 100% hilang. You know, Sister White described the world that we're living in is like an enchanted world. Ellen White katakan dunia kita yang saat ini sedang kita tinggali atau hidup itu seperti taman bermain. Enchanted, like a magic world. Menyihir, tempat yang menyihir ya, seperti banyak sekali kuasa-kuasa gaib. When you say that, it means that it's controlled by demons. Itu artinya dikendalikan oleh setan, dikendalikan oleh roh jahat. Seriously, they are possessed by all these games, video games. Mereka terlalu disita, bahkan terlalu dikuasai oleh video game, permainan, book that they read, buku-buku yang mereka baca. You know, we have a school in Philippines to help Chinese students. Ada sebuah sekolah di Filipina yang menolong anak-anak Tionghoa di sana. Because a lot of Chinese students cannot keep the Sabbath, their parents don't know what to do, you know, because of Sabbath persecutions, the government break down all the children. Karena anak-anak di sana banyak sekali peraturan yang ada di sana dan harus orang tua tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. The government do not allow 18 years and below to go to church. Pemerintah Filipina tidak mengizinkan in China. Anak-anak di Tiongkok berarti. Di Tiongkok tidak diizinkan untuk pergi ke gereja pada usia 18 tahun ke bawah. So we're thinking to help the China student to come out and go to Philippines. We rented a place from Mountain View College to have our own pastor, our own deans, our own cook to take out the China students to go to NDC Academy. Akhirnya orang-orang yang berada di Tiongkok ini pindah pergi ke visit ke Filipina, lalu kemudian mereka membentuk tempat di sana untuk bersama-sama dengan Enon yang membentuk sarana yang dibentuk untuk mereka di sana di Filipina. At first we are thinking that these young people need a good place, you know, to keep Sabbath and all these things. So it's very simple. Sebuah ide yang bagus untuk anak-anak ini bisa memelihara Sabat, lalu kemudian bisa melakukan aktivitas mereka di hari itu secara khusus. You know what? Tapi apa yang terjadi? There's about 30 students came, the first batch. Ada 30 siswa yang datang. And later on pandemic came, the other 40 couldn't came in. Lalu kemudian pandemi terjadi, 40 orang lain yang tidak dapat datang. These 30 young people came, all destroyed. 30 anak-anak ini sudah dihancurkan. Some of them, they walk their eyes just look straight, they don't know where to go. Mata mereka itu seperti sudah terbelalak, terbuka begitu, mereka tidak tahu. Kosong, tatapannya kosong, sudah tidak tahu apa yang Because they were playing computer games for more than 15, 13 hours a day. Karena mereka bermain video games 13 sampai 14 jam. Orang tua mereka tidak bisa mengendalikan mereka. Angry and like demons, you know? Bahkan mereka bisa menjadi marah seperti setan. Violence. Bisa menjadi sangat kasar. And then some of them they read novel. Sebagian mereka membaca buku-buku novel. You think they read simple novel? These are all imaginary, like Harry Potter. Nggak tahu apakah itu cerita-cerita biasa, tidak, mereka membaca seperti Harry Potter dan cerita-cerita lain. Many this kind of spiritualistic book to read. Banyak sekali buku-buku yang mengenai hal-hal spiritualis ya. And my dean told me they are almost demon-possessed. Dari bahkan kepala sekolahnya atau pimpinannya di sana mereka katakan kerasukan, bahkan seperti sudah kerasukan setan. You know, as soon as they took their book away, burn it. Ketika sudah ada buku itu, saya katakan bakar saja. They came back to normal. Lalu apa yang terjadi? Mereka menjadi normal. So if
an enchanted world. Ini sudah seperti dunia yang sangat menyihir, sangat memikat. It is very scary. Sangat menakutkan. And I tell you, Saya katakan, Mama said, so if a parent do not protect them, they will not know how to protect themselves. jika orang tua tidak melindungi anak-anak mereka, maka anak-anak ini tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Let me ask you, have you seen parents that are protecting their children? Saya katakan, apakah ada orang tua yang melindungi anaknya? I saw many parents just give them phone. Yang sekarang orang tua yang hanya memberikan I don't handphone. almost don't give my children phone until they are 18, Saya tidak memberikan pada anak saya handphone sampai mereka umur 18 tahun. 17. Well, look at their maturity and the spirituality, you know. Saya lihat, harus melihat kerohanian mereka, pertumbuhan mereka. And I tell you, this generation are being destroyed. Generasi ini telah dihancurkan. How about Indonesia? Are they like China? Apakah orang Indonesia seperti orang Yes or no? Tiongkok di sana? Everywhere is the same. Di mana saja sama. Malaysia the same. Singapore. Malaysia, Singapura juga bahkan lebih parah. Yeah. And not only children are being destroyed. Tidak hanya anak-anak yang dihancurkan, You think adults escape? apakah orang tua juga bisa menghindari hal ini? They are also destroyed. Mereka juga dihancurkan, sangat hancur. Yes or no? They play computer game. Mereka juga bermain. All addicted. Mereka sangat-sangat kecanduan anak ini. They just play different level. Mereka bermain level yang berbeda ya. But beholding you become changed. Dengan melihat pada Tuhan kita bisa berubah. You know, one time I was in a health center. Suatu kali saya berada di pusat kesehatan. I saw a boy that came with the parents sitting down. Ada seorang anak laki-laki, seorang anak laki kecil sedang duduk. I know he was playing computer game on his phone. Dia sedang bermain video game ya. I never played game. Saya tidak pernah bermain game. So I know he was playing game. Saya tahu dia bermain game. So I passed by. Terus saya lewat. I said, boy. Hey, I said, how many people have you killed? berapa orang yang kamu sudah bunuh? Oh, many. I killed many already. Wah, banyak-banyak, saya sudah banyak bunuh orang. I said, let me see how many I killed. Whoa! It is bomb, pumps, all kind of things. Wah, saya tanya, bagaimana kamu bunuh mereka? Oh, saya bom mereka, saya tinju, saya bunuh mereka semua I pokoknya. ask you, after you kill, more than 10 hours, you put down the phone. Do you feel love, joy, peace? Apakah ketika Anda membunuh semua orang, langsung membunuh yang ada di handphone, apa Anda merasakan kasih, sukacita? You only think of killing. Nah, pikirkan hanya tentang membunuh. Don't you think that is right? Apakah Anda pikir mereka hancur? And then I say, wow, how come you like to do this? He said, oh, I want to be number one. It is international. Kenapa kamu melakukan ini? Saya tanya. Oh, saya ingin menjadi nomor satu, menjadi Yeah, sangat terkenal di the reports, internasional. the numbers scored is by the world one, you know? Saya ingin menjadi ranking It's all satu. internet connected. You can fight with the Russia, you can fight with anyone. Anda bisa berperang dengan orang yang ada di Rusia, orang yang ada di mana saja. Saya ingin jadi nomor satu di dunia. I said, the game is free? Yeah, it's free. Apa ini gratis game ini? Ya, ini gratis. I said, so it's free, you can just play. I said, yes. Ya, ini gratis, bisa main kapan saja. But, what's the but? I say, what's the but? Tapi ada selalu. I can buy a different clothing. Saya bisa Buy a different shirt for my character. Oh, saya bisa mengganti baju untuk karakter yang dimainkan. And then in the store there is different sword. Lalu ada pedang yang berbeda untuk saya beli di game ini. Different price. Berbeda harganya. You want special weapon, it's different price. Kalau mau senjata yang berbeda juga ada harganya juga. You only got a simple assault free, but the next level is your money. Kalau Anda sudah mencapai level berikutnya, Anda mungkin sebelumnya pakainya standar, tapi ini sudah lebih
dari yang I sebelumnya. say, how do you pay? Bagaimana Anda bayar? He open up his store. The one that he already bought. So many sword and so many. Wah, I say, Dia sudah beli banyak sekali uang pedang ya yang dia sudah miliki ya Bang. I say, how do you pay? Bagaimana kamu bayar ini semua? Oh, I just asked my mother to put money inside my phone. Saya minta ibu saya untuk membayar. He will deduct automatically. Ini akan otomatis ya dari keuangan, dari kartu biasa. And I ask, how much do you spend a month? Berapa biasanya satu bulan? Yeah, Bulan about 700 700 to 1,000 ringgit. sampai That is like $300. 3 juta ya, 3 juta rupiah. This is how they earn money from the children. Itulah bagaimana uang itu bisa dimiliki. Yeah. And then you know what? They have game for the old people also. Mereka punya juga game untuk semua kalangan. I ask the old people. They also got Untuk orang tua ya. 60, 70 years old people, you know. Orang tua, They 60, 70 also got tahun. smartphone. I say, what game do you play? Ada orang tua yang main game juga. Apa gamenya? I mean, if you just play for yourself, no fun. They like to play group one. Mereka ingin bermain di grup ya, main game ya. Well, a game they say last time very famous is stealing people's egg. Game yang paling terkenal itu seperti mencuri telur orang. Game That mencuri is fun, lah. You just here go and steal people things, you know. itu asik ya, mencuri It's telur. like very naive, right? Ini seperti sangat polos ya. But this game is stealing them or stealing. Tapi dalam ide itu sudah mencuri. It is so subtle they come to your brain. Ini sangat-sangat halus ya, Just bagaimana tell dia you bisa mempengaruhi stealing is pikiran. fun. Itu mengajarkan bagaimana mencuri itu asik. I have people, working people, at the age of 25 to 35 years old, 40 years old, they play computer game non-stop until they don't sleep, they don't even work well in the office. Saya pernah melihat ada orang-orang yang sebenarnya usia kerja sekitar 20 sampai 40 tahun, tapi mereka tidak bekerja dengan baik karena mereka hanya bermain. Serious? Don't you think Satan is controlling the world? Maka Anda berpikir bahwa setan mengendalikan dunia ini. When Harry Potter? Harry Potter. How many series already? Ada berapa series Harry Potter? Good thing you don't know. Bagus Anda tidak tahu. Maybe 4 or 5 series. Mungkin 4 atau 5 ya. The person that wrote the story of the whole thing, Yang it menulis was a book. tentang Harry Potter ini, She herself said, it is a spiritual word that teaches her how to write the story. dia bahkan katakan bahwa hal-hal spiritual ya, hal-hal yang berbau tentang roh-roh yang bisa bergentayangan, itulah yang mengajarkan dia untuk menulis akan ini. The first level is very fun. All this witcher can fly, it's very. Level pertama ini orang-orang yang bisa terbang, lalu kemudian menyihir dan sebagainya. Second level, third level get worse, more violent, more scary. Level kedua, ketiga dan selanjutnya menjadi lebih menakutkan, sangat-sangat luar biasa. Yeah, until I remember the last two. You know what did the movie title below tell? Say if you are bringing children below 12 years old, parents must. Bahkan sampai di level yang mengatakan bahwa di level terakhir itu kalau anak usia 12 tahun ke bawah harus dampingi orang tua. And when they sell that book came out, people line up kilometers just to buy that satanic book to watch. Bahkan ketika buku itu dirilis, itu dikeluarkan, banyak sekali orang antri berkilo-kilometer untuk menyaksikannya, untuk membelinya. Isn't that amazing? The whole world are controlled by Satan. Seluruh dunia ini dikendalikan oleh setan. Our church member, our church children, they are all controlled by Satan. Anggota-anggota gereja, anak-anak kita di gereja dikendalikan oleh Oh, you say, how come they're not interested with spiritual things? lalu Anda katakan, kenapa mereka tidak tertarik dengan hal-hal rohani? Of course they are not interested. Tentu saja mereka tidak tertarik. You try and go and watch
watch one movie and then you listen to the sermon and like, what's he talking about? Itulah kenapa mereka duduk kemudian setelah melihat film-film tersebut, mereka heran apa ini yang dikatakan di gereja. You try to go and play a computer games, and after that you go and listen to sermons. Coba Anda lihat bagaimana mereka bermain, lalu kemudian mereka akan mendengar khotbah, mereka tidak akan. They are not interested. Mereka tidak akan tertarik. That's why now young people being destroyed, our young adults also being destroyed. Orang-orang muda hancur, bahkan orang-orang muda yang sudah dewasa saja semakin hancur. I don't know about you. Me myself, if I'm not careful, I'm also controlled by the internet. Saya tidak tahu bagaimana Anda, tapi saya juga bisa saja dikendalikan oleh internet. My wife always complain that this is my wife. Internet ini sudah seperti istri saya, bahkan istri saya juga tidak. She say I spend more time than with her. Istri saya katakan, saya lebih meluangkan waktu ini dengan daripada dia. I say I don't do bad thing, I just see news, gotta make sure this, gotta make sure that. Padahal saya hanya membuka berita-berita saja ya, saya hanya ingin mengecek bagaimana. I gotta prepare any kind message. Saya harus mempersiapkan pesan mengenai akhir zaman padahal dengan handphone ini. One time I said, okay, let's do a detox. Oke, satu kali saya katakan, oke, mari kita diet dan kita batasi. Stop it. Saya berhenti. I delete my Facebook, I delete my YouTube, I delete. Saya hapus semua sosial media. Saya hapus semua aplikasi, CNN, sebagainya. No more. Tidak ada lagi, saya hapus semua. Only WhatsApp for work, Hanya satu saja untuk kerja, untuk berkomunikasi. 30 days. 30 hari ya. Saya katakan. You know what? After the 30 days, setelah 30 hari, my wife and I, our relationship becomes very good. Hubungan saya dengan istri lebih baik. Can you imagine how full our relationship will? Anda bayangkan bagaimana hubungan kita bisa lebih kendalikan setelah ini. I continue for 3 months. Saya akan lanjutkan untuk 3 bulan. Now I have every app again. All the app is back. Saya sekarang memiliki aplikasi itu kembali ya. Tidak baik. Serious, it's not good. Tidak baik, sudah kembalikan. I have to constantly pray, Saya harus berdoa lebih setia ya, lebih. It's very distracting. Ini bisa sangat mengalihkan perhatian. Yes. It wasted a lot of my minutes away, like here 10 minutes, here 5 minutes, here 20 minutes. Membuang banyak sekali waktu. A lot of this time away. Membuang waktu sekian jam, sekian menit kita bisa tersita waktu. And it is I thought Facebook is only for friends, right? Saya punya Facebook, tapi ini hanya untuk berteman kan. And then there's advertisement. Ada juga iklan. Now my Facebook advertisement is more than friends. Sekarang iklan-iklan itu lebih daripada teman-teman saya. Okay, this doesn't matter. It is some interesting video like nature. This is very nice, right? I go into I tap the video is about 30 seconds, 1 minute, in Facebook, not long, right? For nature, kalau misalnya tentang alam, beberapa detik, berapa menit, itu mungkin menarik ya, menarik untuk kita. But when it's finished, you just don't stop there. Tapi ketika itu sudah habis, itu tidak berhenti sampai situ. Then you jump to the next. Itu kemudian berlanjut. And there's no nature anymore. Tidak ada alam. Can be violence. Itu bisa menjadi kekerasan. Can be fighting. Bisa menjadi pertengkaran. Short of traffic fighting, or restaurant fighting, rumah tangga berantakan bertengkar. Right? Right? You keep watching before you know it. The time is saya baru sadar waktunya udah habis ternyata. And throughout this 10 or 15 minutes or even 30 or 1 hour, your mind is corrupt. Harus 10 menit, 15 menit, 1 jam, pikiran saya sudah sangat hancur. Saya 50 tahun, I can be captured like this. Saya bisa tersita waktunya, tersita pikirannya untuk apa? I'm spiritually. Saya sebenarnya rohani. I have conscience. Saya memiliki nurani. I have Holy Spirit telling me not to do it. Saya tahu bahwa Roh Kudus mengatakan tidak lakukan itu. And I should try. Tapi saya tetap terjebak. How
my children? Bagaimana dengan anak-anak? How about my students? Bagaimana dengan mahasiswa, dengan murid-murid? How about my workers? Bagaimana dengan pekerja lainnya? It must be worse than me. Itu pasti akan lebih buruk. It must be terrible for them. Itu sangat-sangat buruk bagi mereka. You know, it is not easy. Itu sangat tidak mudah. You know, this is why I describe the Israelites, where just before they enter into Canaan's land, these incidents that kill so many people of Israelites will happen before we go to heaven. Ellen White katakan bahwa sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, hal ini juga terjadi sama seperti kita. There was one incident that happened. Ada satu insiden yang terjadi. This is a new generation ready to go to the second generation. All the people that complain to God, they all die in the wilderness. Generasi yang sudah mati ini adalah generasi yang menolak Tuhan, selalu memberontak. Tapi ini adalah generasi yang baru, generasi yang siap The masuk. Bible saying they were in camp, right? And Mereka- then King Balak was like, I'm not happy with this people. Mereka saat itu sedang berada di perkemahan dan ada ada Raja Balak. Raja Balak yang menyadari. And he did not attack them because he know that they have power. Dan mereka tidak bisa menyerang dia karena dia memiliki kuasa. God was protecting them. Tuhan melindungi mereka. So he thought of a prophet called Balaam. Lalu ada seorang nabi bernama Bileam. So he sent people to God, Balaam. He got magic power, you know what I'm saying? Dia memiliki kuasa magis kan. Kemudian So get him and then curse these people and pay him a lot of money. minta pada dia lalu kemudian kutuk. You know the story. I don't Tahu have to say cerita that, Bileam. right? Balaam went because even God say no, he still go. Right? Orang Even katakan though tidak he tapi dia thought- tetap pergi. Yeah. So he came. Was he able to curse? Dia datang, apakah dia bisa mengutuk? Every time they opened his mouth was blessing. Apapun yang dia katakan, keluar dari mulutnya itu berkat. King Balak was so angry. Dia sangat marah. Change different spot. Hey, I tell you, this mountain they don't have car, you know. They gotta carry, gotta sacrifice. You know how much work, you know. Karena tahu bahwa ketika mereka berpindah-pindah gunung-gunung itu sebuah usaha yang sangat besar. But this time, they tried 3 times. They all failed. Berapa kali dilakukan, gagal. King say, you better leave, not kill you. Raja itu katakan, lebih baik kamu pergi daripada saya bunuh kamu. Balaam was very sad, but he want the money. Bileam sangat sedih tapi dia mau uang itu. Say, King, you want them to die? I have a different way. Raja, kamu mau mereka mati? Saya punya cara lain. See, there's no way you can touch them unless they leave their God. Kamu tidak memiliki cara lain selain biarkan mereka meninggalkan. So, I give you a plan. Oke, saya berikan kamu rencana. Get the most beautiful girl. Ambil perempuan yang paling cantik Okay? yang kamu miliki. And you know how to dance, how to drink wine, how to, make like K-pop, you know? Yang tahu bagaimana berdansa, bagaimana sangat menggoda seperti K-pop yang sangat-sangat menarik. You know K-pop? Tahu Korean pop? Oh yeah, I thought you don't know. Saya pikir kalian tidak tahu. You just see any K-pop, they're all adulterous. Jika Anda melihat orang-orang yang terlibat di K-pop, mereka itu They're all adulterous. They're all adulterous, adulterous. seperti banyak sekali hawa nafsu ya. They only bring up your lust. Itu hanya memberikan nafsu The way saja. they dress, the way they dance, is only bring out your sexual passion. Bagaimana mereka berdansa, bagaimana mereka bergoyang, menyanyi itu sangat menyita banyak sekali hawa nafsu di sana. You many years ago the Gangnam Style, right? Anda tahu Gangnam Style lagu itu? Huh? The whole world was dancing, right? Seluruh dunia bergoyang hanya Not mereka. even children dance. Orang dewasa, anak-anak bergoyang. You look at how they dance in the MV. It is all disgusting. Itu semua sangat-sangat It is menjijikan. all lustful, adulterated dance, Banyak sekali nafsu di sana tidak baik. right? People thought it's fun. Itu dansa yang mereka pikir asik.
In the eyes of God, it is abomination. Itu sebenarnya Right? menghancurkan, kekejian. William say, get all your K-pop dancer up. Ambil itu dancer kamu ya, ambil perempuan yang kamu miliki raja, And put all the wine and the food and having party. dan lakukanlah atau selenggarakan seperti pesta gitu, lalu buat makanan yang sedap, makanan yang enak. And we do just near the campsite. Dan Nearby the Israel camp, nearby they can hear the thing. buat di dekat perkemahan Israel, buat di sana supaya mereka. So they started. Mereka mulai pesta itu di sana. So the king said, okay. So they did that. Oke, mereka lakukan pesta itu di dekat. And the men of Israel, Lalu orang-orang Israel laki-lakinya, it's like, you put the sugar and the end one time come. itu seperti gula yang datangi oleh It's semut. like a line. Ini seperti semut yang berbaris Huh? mengambil gula. This girl was just calling the car. They said, party. Perempuan itu memanggil, ayo pesta. Done. Mereka berdansa, They goyang. all got adultery. Mereka menjadi orang-orang yang berzina. They worship the idol. Mereka minum, mereka menyembah patung. All this happened without the leader to know. Mereka melakukan itu bahkan pemimpin Israel It tidak is so tahu. subtle. Ini sangat-sangat halus, sangat-sangat tidak terlihat. The leader don't know what's happening. Pemimpin Israel tidak tahu apa yang terjadi. You know how many people died? Nggak tahu berapa orang yang mati. 20,000 men. Lebih dari 20.000 orang laki-laki. Not even one war in the wilderness with all these nations that fight them. Right? So many before. Tidak bisa dibandingkan bahkan dengan peperangan yang pernah terjadi sebelumnya di tengah padang gurun ini. Saat ini, Exactly what happened in our church. saat ini bahkan itu yang terjadi. You have no idea the children how they are in adultery. Anda tidak tahu bagaimana mereka terpengaruh dengan hal-hal yang keji. If not, why you hear so many spiritual leader adultery? Jadi Anda melihat bagaimana pemimpin-pemimpin rohani ini menjadi penzina rohani. You hear couple that is very God-fearing. They divorced because the man have another wife. Bahkan ada pasangan yang kelihatannya takut akan Tuhan, patuh pada Tuhan, ternyata dia menikahi perempuan lain. It all happens subtly. Ini terjadi sangat-sangat halus. You have no idea how many God's people, so-called pastor, elders, so-called church members are watching pornography every day. Banyak sekali pendeta-pendeta, anggota-anggota jemaat menyaksikan pornografi setiap hari. The wife don't even know that man is watching. The husband is watching. The children is watching. Istri tidak tahu, suami, anak menyaksikan hal-hal. So I say, this what happened before we enter the kingdom. Katakan bahwa hal-hal seperti ini terjadi sebelum orang Israel itu masuk ke Kanaan. Scary. Sangat menakutkan. It's happening now. Ini terjadi. Why? Karena This is a gateway to hell. ini adalah gerbang menuju You neraka. can watch anything you want. Jika Anda menyaksikan apa yang Anda inginkan. I have a student many years ago. Saya memiliki seorang murid tahun-tahun But 10 years ago, dulu 10 tahun yang lalu. a young man about 17 years old, 16 years old. Anak muda sekitar 16 sampai He was 17 tahun. preparing to take his final exam for his O level. Dia sedang mempersiapkan Very smart boy. ujian akhirnya. Sangat pintar. He got demon possessed. Dia kerasukan. So they tried to help him and they sent us in Eden to join our school. Dan orang-orang membantu dia, lalu kemudian dia dikirim ke Enon. Then I talked to him. I said, how do you get
Saya tanya, kenapa kamu bisa kerasukan? It's internet. Karena internet. How? Internet? Oh, gimana caranya? I went into, swanning is they can look at your face and tell your future, look at your palms and everything. Jadi seperti cenayang yang peramal ya, bisa melihat wajah Anda, lalu melihat telapak tangan, mengetahui masa depan. So he was curious. Dan saya penasaran. We go into. Ya katakan, saya pergi kepada orang-orang ini. Saya Then I pergi said, what do you do? How do you get possessed? Lalu kenapa bisa kerasukan dengan hal itu? I was watching, and then come to a point they ask you to put in your name, your address, your date of birth, your hours of birth, everything. Saya kemudian sampai ke tahap di mana saya harus masukkan nama, data pribadi saya semuanya. He said, you just put in all the information. Saya hanya masukkan informasi. 50 days later, dan beberapa hari kemudian saya kerasukan. You think it's dangerous? Tapi itu berbahaya. No. This world, Dunia ini, especially advanced country, apalagi negara-negara yang maju, have become like Sodom and Gomorrah. sudah seperti Sodom dan Gomorrah. Okay? What is legal today is might not be lawful. Apa yang menjadi legal atau turut hukum itu sebenarnya tidak sesuai dengan hukum. Do you think you can legalize sin and make it lawful? Apakah Anda bisa melegalisasi dosa ya, dosa, membenarkan sebenarnya dosa itu? Countries and countries start to legalize homosexuality. Ini banyak sekali negara yang sudah melegalkan homoseksualitas. Allow them to adopt children, to get married. Mereka mengizinkan anak mereka untuk menikah, bahkan And secara when they get married, they have Sama a jenis. legal right as a married couple. mereka memiliki hak-hak yang legal sebagai pasangan. They can adopt children. Mereka bisa adopsi anak. So, the adopted children is called Papa. Lalu kemudian anak-anak ini bilang papa dan papa Oh, ya. Mama. Mama dan mama. It only going to get worse. Ini sangat buruk, lebih buruk dari sebelumnya. They say, hey, this is human's right. Ini adalah hak-hak asasi manusia kata mereka. And you're going to stay against it. Dan kamu jangan berani untuk menentangnya. Country that is legalized, like Australia, Taiwan, America, if they want to get married in a church, you don't allow, they can sue your church. Di negara-negara besar seperti Australia, di Taiwan, jika Anda menentang untuk menikahkan orang-orang ini yang sesama jenis untuk menikah di gereja, Anda bisa ditutup, Anda bisa dituntut oleh pemerintah. Pastor cannot go on the pulpit to talk about homosexuality is wrong. Anda tidak bisa mengatakan, pendeta tidak bisa mengatakan bahwa homoseksualitas itu salah di mimbar. I have my daughter. She's 18 years old already. She get to know a friend in Australia when we went to Australia a few years ago. And now the friends now go into education study in Australia to be a teacher. Anak perempuan saya 18 tahun, going to Australia. No. She have a friend in Dia Australia. memiliki teman di Australia. That's when going to start. The friend is studying as a teacher. Dan temannya ini memulai untuk belajar untuk menjadi guru ya. She told my daughter, say this is terrible. Dan dia katakan pada anak saya ini sangat berbahaya di Australia. They're teaching the teacher. If a school children come and tell you, he's a boy, say, I feel like a girl. Mereka mengajarkan kepada guru-guru ini yang belajar pendidikan bahwa kalau anak laki-laki itu merasa seperti perempuan. You cannot say you are wrong. Anda tidak boleh mengatakan kamu salah. You all need to teach him how to encourage him to become a girl. Dan Anda harus mendorong dia, motivasi dia untuk menjadi perempuan. You must tell him it's nothing wrong. Anda harus katakan bahwa itu bukan hal yang salah. Just live out your heart. Bangkitkan saja semangatmu, motivasimu. Go and buy ladies' clothing. Oke, beli saja pakaian-pakaian perempuan Go and untuk do makeup. buat make up aja. And later on, if you think you're really a girl,
go for surgery. Lalu ketika Anda berpikir bahwa menjadi perempuan itu baik, operasi. If the parent stop, the parent will be sick. Kalau orang tua melarang dia, orang tua itu yang dituntut. You think it's crazy? Apa itu gila? Yeah. It's very scary. Menakutkan. So-called intelligence become foolishness. Yang pintar menjadi bodoh. You know, I have friends that want to migrate to Australia for their children education. I have friends that want to migrate to Australia because for their children education in Australia. Saya memiliki teman yang bermigrasi pindah ke Australia untuk pendidikan, untuk lanjut sekolah. Untuk anaknya. I say if you do that, your children gone. Saya katakan kalau kamu lakukan itu ke Australia, anakmu akan hilang. And in Australia, you cannot have, you cannot say word like go and sin no more. Kamu tidak bisa katakan pergi dan jangan berdosa lagi. Where did this word come from, Jesus? Kata-kata ini datang dari Yesus. It's about the woman who caught in adultery. Ini karena kisah itu pada saat wanita itu didapati berzina. And Jesus said, "Who have no sin, throw the first stone." Yesus katakan siapa yang berdosa paling berdosa, hendaklah dia melempar. Siapa yang tidak berdosa lempar pertama. And then everyone left. Actually, it's Mary and Jesus. Jesus said, "Hey, did anyone kills you?" He said, "No, nobody." Ya itu sudah Maria Magdalena, tapi ternyata tidak ada yang melempar batu itu. Then Jesus said, "Neither am I going to condemn you. Go and sin no more." Saya juga tidak bisa mempersalahkanmu. Oleh sebab itu pergilah, jangan berbuat dosa lagi. In Victoria's council, the Queensland Victorians in Australia, they say this statement is illegal. Di perkumpulan di sana di Victoria, di tempat di Australia, di negara bagian khusus di sana, kalau mengatakan kalimat ini itu adalah hal yang ilegal. You see, what do you mean adulterers? This is our lifestyle. Apa yang kamu maksud dengan berzina? Ini sebenarnya gaya hidup, sudah menjadi gaya hidup. What's wrong? Apa yang salah? Don't say we're sinning. Itu bukan dosa, itu sudah bagian kehidupan. Oh, I tell you, this is exactly entering into Sodom and Gomorrah. Ini benar-benar sudah seperti Sodom dan Gomorrah. Do you know Sodom and Gomorrah homosexuality was the main reason that God destroyed? Dan tahu pernikahan sama jenis adalah penyebab dari Sodom dan Gomorrah yang hancur. And I tell you, the Sodom and Gomorrah homosexuality is not all become homosexuality. Itu bukan berarti semua orang di Sodom dan Gomorrah itu menjadi homoseksual. It's only maybe 10%. Mungkin hanya 10%. But the other 90% do not see this as a sin. Tapi 90% katakan dan melihat ini bukanlah dosa. They agree with that, but they just say, "I'm not practicing this. I respect you." Mereka tidak melakukan hal itu, tapi mereka itu menghormati dan mereka tidak mengatakan apa. There's still normal marriage, normal people around, but they just agree that homosexuality is legal. Mereka setuju bahwa homoseksual atau pernikahan sama jenis itu hal yang ilegal, hal yang benar. Today is the same thing. Hari ini juga sama. You go into the world, you ask them, is it wrong to be homosexual? Anda tanya kepada orang-orang di luar sana, It's apa homoseksual I salah? respect them. Ini pilihan. Ini saya bisa menghormati mereka. I tell you, it's just you turn on the news. Everywhere destructions. Di mana saja, bahkan di berita-berita kehancuran. Yesterday I just turned on some news and see Saya lihat berita Australia is having so much flood, destruction. Australia sedang mengalami banjir, kehancuran saat ini. This flood is not normal flood, it's destructive flood. Ini banjir yang bahkan menghancurkan. One place in I don't know what is a place in Australia, they have flood, destructive flood, 3 times in a year. Di satu tempat bahkan 3 kali dalam setahun
itu bahkan hancur karena banjir. Scary. Menakutkan. Before the destruction of Sodom and Gomorrah, Sebelumnya di Sodom dan Gomorrah, di kancuran mereka, the Bible says Jesus and 2 angels go and check it out, right? Tuhan katakan malaikat-malaikat memeriksa tempat itu. Before they went, where did they pass by? Anda tahu di mana mereka lewat? Abraham. Abraham. Right? Ke tempat Abraham. Abraham was having hospitality, asked them to eat first. Abraham mengundang mereka dengan ramah lalu kemudian makan di rumahnya. And as they were on their way going, Ketika mereka jalan meninggalkan tempat itu, God said, how can I go talk to Abraham? God said, how can I keep this secret from Abraham? Tuhan katakan bagaimana saya bisa menyimpan rahasia ini kepadanya. So when Abraham found out, Lalu Abraham mendapati, what do you think? apa yang dipikirkan? Who is in Sodom? Siapa yang ada di Sodom? It was Lot, Ada Lot, his nephew, keponakannya, and their children. dan anak-anak mereka. Pray. Dia berdoa, lalu kemudian dia berdoa. Say, God, Tuhan, how can you destroy righteous people and wicked people together? bagaimana kamu bisa menghancurkan orang yang benar sama-sama dengan orang yang sudah berdosa? See, God do this. Tuhan So melakukan ini. that He want God's people, God want His people to start intercede for a wicked place. Tuhan lakukan ini untuk orang yang benar mengentarai orang-orang yang berada di tempat yang To pray for the sinful city, untuk berdoa kepada kota-kota yang so berdosa, that God can still can protect them. sehingga Tuhan tetap bisa melindungi mereka. So Abraham said, if there's 50 Jika ada 50 saja, righteous people, will you destroy Sodom? apakah orang-orang benar 50 saja, apakah kamu tetap Tuhan menghancurkan Sodom? Why do you think Abraham will start with 50? Kenapa ada Abraham memulai dari 50 orang? Kenapa 50? He must be quickly calculate Lot's workers, his people, his children, right? Dia pasti berpikir cepat, wah berarti 50 orang. Must be at least 50. There's still good Sedikitnya 50 orang lah pekerjanya Lot, Maybe lalu he have keluarga. Abraham himself, his workers is already his servants are just men alone is already 600 over. Laki-laki saja sudah lebih dari 600 orang. Yeah, and don't count the wife, the Belum children. lagi istrinya, belum lagi anak-anaknya. Lot is not less than him, Lot bahkan tidak kurang dari itu. right? You're thinking maybe 1,000 or 50, Mungkin 1000 lah right? atau 50 lah. Right? Sedikitnya paling God, 50. because 50 righteous people, you destroy. Apakah 50 orang yang benar ini kamu lalu hancurkan kota itu? So, okay, there's 50. I want to say, Oke, kalau 50 jangan hancur. why don't you bless like this? How about 45? Gimana dengan 45? 45. Oke, 45 saja. Say, God, don't be angry. Oke, jangan marah ya Tuhan. How about 40? Bagaimana kalau 40? It's okay, it's 40. Oke, 40 saja. How about 30? Bagaimana kalau 30? 30, I want to. Oke, 30 tetap. Man, Bagaimana kalau 20? 20. Oke. Oke, terakhir ya. Please. Jangan marah. Sometimes we don't understand God's God. Ya, sekarang kadang kamu tidak mengerti. You know, we thought God is like, wow. Kadang-kadang Tuhan langsung kasih. Right? Tanya lagi, Tuhan ingin tanya lagi. Because if you don't ask, Satan will say, hey, how can you protect them? Kalau They tidak don't even pray tanya, for themselves. tidak tanya, bagaimana kamu bisa melindungi orang-orang ini? Pray. Berdoa. Before Satan want to do anything, God says, someone's praying. Sebelum setan melakukan sesuatu kepada orang itu, seorang berdoa. You understand what I'm saying? So, finally 10. Akhirnya 10 orang. Abraham said, 10. Cannot be done that 10 people that's righteous in my nephew Lot. They came up with me together, right? Want to get a promise. They are righteous.
Look at how hospitable Lot is too, right? Anda bisa lihat bagaimana Lot itu sebenarnya sangat ramah, benar. 10 orang, kira-kira 10 orang. How many do they have? Berapa orang mereka? Righteous people? Berapa orang benar di rumah Lot? How many? 5. 5? 5? 4. You know the story? 4. Only one. There's a lot. Hanya Lot sendiri. His wife nearly. Istri hampir benar hampir. He went out but his heart did not come. Dia keluar tapi kemudian hatinya There's too many possessions. terlalu banyak hartanya. The 2 daughters went out, not because they wanted to angel pull them. 2 anak perempuan bukan karena mereka mau keluar, tapi karena Their mental gone also. pikirannya sudah hilang. They can come up with a conclusion because the father had no seed, let's have baby for him. Karena ayahnya bisa saja tidak memiliki keturunan, saya akan tidur. And Aku akan tidur dengan dia. they have children called the Moab. Terrible nation. Mereka berpikir tentang Moab, ya, bangsa yang jahat. What the case, man? Sodom and Gomorrah. Sodom dan Gomorrah. Look. Do you know righteous people protect the city? Anda tahu bahwa orang-orang yang benar melindungi kota itu? It is God's people that there in the city that were able to protect them. Itu karena orang-orang yang benar. Because they're praying, Berdoa, evangelize. mereka menginjil di tempat itu. Tell you, one day, Satan is able to wear out the saints, wear out God's people. God. Jika setan bisa menghancurkan, menghilangkan, memusnahkan orang-orang umat Tuhan ini, mereka akan hilang. Now we are seeing previously that 3-4 years ago or 5 years ago, all the destruction is countries far away from sea. Kehancuran itu saat ini sudah jauh ya dari kota-kota. They are like earthquakes, all this out thing is far. Seperti gempa, kehancuran ini sudah jauh. Very soon come to reaches. Tapi ini sangat segera akan datang. Kota-kota That's why I besar. say before the coming of Christ, 1,000, not few, 1,000 of city will be destroyed. Ribuan kata Ellen White, ribuan kota-kota akan dihancurkan. Why? Because sin is there's no righteousness. Karena tidak ada lagi orang benar, akan dihancurkan. Scary, isn't it? Menurutkan? And we are in this situation. Kita berada di situasi. Today you look at destructions, disaster, not by months or years, by day, every day. Saat ini Anda melihat kehancuran tidak hanya bulan, tahun, hari-hari. Shooting, Penembakan America, everywhere. di Amerika, di mana saja. Just shoot. Orang-orang menembak. Life, life. Kehidupan itu. This guy, just this year, Dan tahun ini, he tell Facebook, I'm going to go and kill people. orang laki-laki ini mengatakan di Facebook, oh saya akan bunuh orang ini. He want to kill the blacks, Dia mau membunuh orang-orang hitam. right? So he got all this machine gun. Dia bawa itu Turn on senjata-senjata. Facebook. He got a camera on his head. He start going and shoot. Lalu kemudian See live. dia menunjukkan kameranya di atas kepalanya, lalu dia live di Facebook, dia membunuh. You think it's violence? Dan pikir itu kekerasan? Sister White say when you see all these things, Jesus comes. Lalu mereka katakan, jika Anda melihat hal seperti ini, Yesus segera datang. We're living in a serious time. Kita hidup di waktu yang sangat serius. You must know how to protect yourself and protect the children. Anda harus tahu bagaimana melindungi diri Anda dan anak-anak Anda. And the best way, God said, to do that is to leave the city and go to the countries. Dan cara yang terbaik untuk hal itu adalah meninggalkan kota dan pergi ke tempat-tempat. Like Enoch, live in the city but evangelize in the and live in the countryside but evangelize in the city. Seperti Henok yang hidup di pinggiran kota, di luar kota, lalu kemudian dia menginjil. You have no idea when your children grow up in the city how much influence they have
from the friends of the world. Anda tidak tahu bayangkan bagaimana anak-anak itu hidup bertumbuh di dalam kota, lalu kemudian terpengaruh dengan hal-hal yang And people say it's very difficult itu sangat susah. to live in the countryside. Hidup di luar kota, di pinggiran. I say it's also very difficult to live in the city. Nah itu juga susah kalau hidup di kota, di tengah kota. Depends on what you want. Depends on what you Apaan? want. Itu tergantung dengan apa yang kau inginkan. You talk about convenient, Kamu katakan apakah kamu melihat kenikmatan saja? huh? Of course. Kalau Anda ingin melihat kenikmatan, pasti. But the countryside, Tapi di pinggir kota, to learn desa-desa Anda bisa belajar for your own children, untuk anak-anak Anda. you know, and also for last stage. Terlebih pada hari-hari. Now, of course, you go countryside. Make sure this one don't go together. Nah, tapi Anda pastikan jangan sampai Anda membawa handphone. What I mean is you Tempat have lain. to control this thing. Anda harus mengendalikan. So, we have to, this last day, marriage is so important. Di hari-hari terakhir ini, pernikahan, Faithful marriage is very important. pernikahan yang setia sangat penting. I know I can only love my wife if I keep myself pure. Saya tahu bagaimana saya bisa menjaga istri saya dan dengan saya tetap murni, tetap kudus. I have to be very careful what I watch. Saya harus hati-hati dengan apa yang saya saksikan, yang saya tonton. I have to be very careful to associate with ladies and you know, Saya harus berhati-hati dengan pergaulan saya ketika saya mendekati perempuan, mendekati sekitar saya. especially pastor, elders, spiritual leaders. Ladies just don't know what's the boundary. They just come and pour their problem and oh. Terlebih untuk mimpin-mimpin gereja seperti pendeta, tua-tua jemaat. Kadang-kadang perempuan itu tidak tahu batas untuk membagikan apa saja mereka ingin bagikan masalah mereka. And you think a man is holy. Dan Anda pikir laki-laki itu sudah kudus. So a lot of problem. Banyak masalah. You know? This last day temptations is too much. Di hari-hari akhir ini banyak sekali pencobaan, sangat banyak. Passion Nafsu and appetite. dan selera. These two is the greatest temptation before the coming. Ini adalah pencobaan yang sangat-sangat hebat. Sebelum Yesus, Jesus uses as eating and drinking. Yesus katakan ini seperti makan dan minum. The one is appetite, right? Ini adalah selera. Marriage and giving marriage. Dan pernikahan. These are passion. Ini adalah nafsu tadi atau keinginan. These two things Satan uses most in the last day. Setan menyerang ini sangat-sangat hebat di hari-hari akhir. So we got to make sure we always be connected with God. Pastikan kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan, And we want to God menjadi satu dengan Yesus dan Tuhan, in order to live a single family. sehingga kita bisa hidup yang bagus. So may God help us if we are a family. Let's take good care of our children for God. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga, melindungi keluarga. If you're single, you want to marry, make sure you're looking for a right, holy, spiritual man. Jika Anda masih lajang, masih single, cari laki-laki atau perempuan yang rohani, And spiritual woman. perempuan laki yang rohani. It's better to be single than to be Lebih baik, married without God's blessing. lebih baik menjadi lajang, tetap single, ketimbang menikah tanpa berkat Tuhan. Any question? Apakah ada pertanyaan?
itu suka nonton film horor, dan ketika yang sempat sharing ke dia ya bilang bahwa kayak tontonan seperti itu akan sangat mempengaruhi pikiran kita ya. Dan kata dia bahwa untuk dia sendiri ketika nonton film horor itu tidak mempengaruhi dia. Nah, makanya tadi kan waktu aku dengar penjelasan yang dijelaskan tadi, aku jadi bertanya, apakah itu memang ada orang-orang tertentu yang ketika menonton, bahkan mungkin itu jadi kebiasaan, tapi itu tidak mempengaruhi bagaimana kehidupan dia. She has a friend. She has a friend that actually, because you say that mind will be influenced by what you watch, what you read, but her friend loves to watch horror movies. But for her, it's not essential enough for her. So it doesn't affect her much for her, according to her friend. So does it influence just for some people, or for all people, or how you can differentiate that? Some people can eat very spicy, some people cannot. Beberapa orang bisa makan yang pedas, tapi beberapa tidak bisa. Some people eat very very sweet, some people cannot. Ada orang yang tidak bisa makan yang manis, ada orang yang bisa. Why? Kenapa? Why? They eat. You know when you eat chili, Jadi Anda makan cabai, you don't start with very very hot. Anda tidak mulai dengan sangat pedas. Anda mulai yang kecil, lalu kemudian lebih pedas. Your friend can be so numb with sin, you will not feel sin anymore. Atau Anda merasakan kalau sudah tidak lagi merasakan itu dosa karena sudah lumpuh perasaannya, sudah tidak lagi merasa. The work of Satan is to make you don't feel any problem with sin anymore. Pekerjaan setan itu menjadikan Anda tidak merasakan lagi itu dosa. Not sensitive with righteousness. Tidak lagi sensitif, peka Too dengan sensitive with righteousness. tidak peka lagi. You know, when you talk about good, this is no good. Sin, no problem. Nothing. You can talk about sin, no problem. But you talk about righteousness, they get angry. Ketika Anda berbicara tentang dosa, tidak masalah, tidak menjadi masalah. Tapi ketika Anda berbicara tentang kebenaran, mereka bisa marah. They're blind. Mereka sudah buta. The closer you come to Christ, the more sensitive you are to what you see. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita bisa melihat bahwa itu dosa. The world have come to a point that they don't see sin as sin anymore. Dunia ini sudah menuju kepada saat di mana mereka tidak bisa melihat lagi ini dosa. Like for instance, Sebagai contoh, many years ago, berapa tahun lalu, all ladies wear very proper. wanita berpakaian dengan tepat, dengan sesuai. But slowly you see them wear spaghetti strap, mini skirt, all kind of thing. Tapi sekarang sudah tidak lagi sopan karena sudah mini skirt, rok, lalu kemudian banyak yang terbuka bagian-bagian tubuhnya. How do they dare to wear out? Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka? Because everyone is doing it. They just got used to sin. Karena semua orang melakukan ini, semua orang berpakaian seperti ini, maka kita kemudian tidak menyebut dosa. And the young people today don't even think that intimacy, we call intimacy, it's only for marriage, but it's their lifestyle. Orang-orang muda saat ini menyebutnya ini sudah sebagai gaya hidup. They will tell you, it won't affect me. I'm still okay. Mereka katakan ini tidak mempengaruhi saya, jadi If saya you feel tidak masalah. Bad. then don't do it. I don't feel bad. Kalau Anda merasa tidak baik ya, jangan lakukan. How can you watch demon movie, horror movie? You're not affected. Bagaimana Anda menyaksikan film horor tapi kemudian tidak terpengaruh dengan itu? So many people get demon possessed. Banyak orang yang kerasukan. So this is a problem of his life, of her life, that is so used to sinful things. Ini menjadi masalah yang parah, yang buruk untuk teman Anda karena dia sudah tidak merasakan itu. Sister One asks us to pray. God asks us to pray that God will give us the sensation to hate sin. Karena mereka katakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita perasaan atau
keinginan untuk membenci dosa. We'll call sin by its right name. Kita bisa menyebut dosa itu dengan nama yang sebutan. Now today they cover sin with beautiful word. Saat ini mereka banyak orang yang kemudian menutup dosa itu dengan banyak sekali. Yeah. Satan know. Setan tahu itu. If you are connected with God, you will see sin in a clear light. If you are connected with God, your eye will open and see true sin. Setan tahu kalau Anda berhubungan dengan Tuhan tersambung dengan Dia, maka Anda tidak akan melihat akan dosa. Satan always come to disguise himself like an angel. Setan selalu menjadikan dirinya itu seperti malaikat, seolah-olah. And everything he has is addictive. Dan apa yang dia miliki sangat-sangat menagihkan ya, membuat Addict, you know, you get addicted. membuat ketagihan, tercantik. Like horror movie. In the beginning, more, Seperti film horor itu sangat-sangat membuat kecanduan. right? Like wine drinking is also Seperti minum alkohol, smoking, merokok, right? Food, makanan juga computer games, sangat bikin candu. Permainan komputer juga, worldly music, musik-musik duniawi, movie, film, all addicted. semuanya itu sangat-sangat membuat ketagihan. Satan can only get you by putting poison to get you addicted. Setan menaruh racun untuk menjadikan kita ketagihan. But God is not like that. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. God give you freedom, Tuhan memberikan kebebasan, give you reason, memberikan akal sehat, then you enjoy abundant wisdom. sehingga kita bisa merasakan berkat yang limpah. That's why the Bible says the Son of Man came to deliver them from their sin. Kita katakan anak Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk membebaskan kita dari dosa, The bondage of sin. dari perbudakan dosa. Pertanyaan lagi. Ya, Ini karena Tuhan dulu di negeri Israel itu orang berhala-hala memuja berhala-berhala. Tuhan tidak menghendaki, tapi mereka diubahkan. Katanya Israel ini sampai sekarang diberkati, Pak, dan juga ada generasi yang masih maksudnya dulu berhala, sekarang diubah karena media sosial ini membuat rusak mereka. Tapi sampai sekarang negara Israel ini diberkati. Apakah masih ada generasi yang masih bertobat, maksudnya masih rohani gitu ya, diciptakan anak-anak Allah di sana ya, masih maksudnya gini, dulu berhala, sekarang negara Israel itu sampai saat ini Tuhan berkati, dan juga masih ada antara anak Tuhan yang bertobat, dan masih ada mungkin ya anak-anak yang jauh dari Tuhan mungkin itu. Maksudnya generasi di gereja atau di Israel di negaranya. ya, Oh, Israel maksudnya sekarang. masih ada gitu, masih Israel sekarang ini masih diberkati, masih ada generasi. Masih ada anak-anak. Oke. Maksudnya gitu, Di negara Israel ya, Bu ya. Oke. yang generasi penerusnya. Oke. She's asking whether in the country of Israel there's still godly children still preserved who used to be idol worshippers, but then now are still faithful. The country of Israel. Okay, she must understand that after Stephen was stoned, Ya, jadi setelah Stefanus dibunuh di raja, Israel as a nation are being rejected. Israel sebagai negara sudah ditolak. The gospel went to the Gentiles. Jadi tidak lagi hanya untuk orang Israel saja, tapi And kepada go to the world. orang-orang non-Israel, orang non Yahudi. God don't depend on Israel anymore. Tuhan tidak lagi bergantung kepada orang-orang Israel saja. Okay? God's people is the whole world, those that listen. Jadi pada saat itu tidak lagi pada orang-orang Israel saja, tapi semua orang dari berbagai bangsa, berbagai kaum yang mau mendengarnya. So God's faithful people, godly seed,
can be Indonesia. Jadi benih kebenaran itu, generasi yang benar itu bisa saja orang Indonesia, bisa di mana saja. Can be Indian, Bisa menjadi orang India, can be Chinese, bisa menjadi orang Papua, can be Israel. bisa orang Israel juga. Israel no more as a peculiar nation. Tidak lagi Israel yang menjadi bangsa yang khusus, bangsa yang tersendiri saja. Tidak hanya negara Israel. Kadang-kadang suka dengar yang ikut di khotbah gitu, saya nggak pernah. Kadang-kadang Pak Dewi Sirian, kita sudah ke Yerusalem, itu orang Israel sampai saat ini tanah pertanian diberkati, mereka apa saja diberkati, dan juga mereka taat setia walaupun dalam bidang apa aja mereka setia, yang takut akan Tuhan. Kadang-kadang kalau orang turis ke Yerusalem, ke Israel, sudah berkunjung ke sana, berarti bukan khusus tanah negeri Israel aja yang diberkati ya. Sometimes she heard that servants say that because of the agriculture being blessed and very flourished, that's why this land is more special than others, because they so preserve this country, this nation, this land. That's why only Israel gets blessed. These are preached by the Sunday church. Ini dikhotbahkan oleh mereka yang bergereja di hari Minggu. And they believe that Israel is still the nation. Dan mereka percaya bahwa negara Israel saat ini tetap menjadi bangsa. But if you understand right, Seventh Day Adventist religion. Tapi gereja Advent tidak percaya. They can be very intelligent. Mereka mungkin bisa sangat pintar. The Jewish people are very smart. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat pintar. Alright? And they have high technology. Dan mereka memiliki teknologi yang sangat tinggi. Can be God used to bless this nation. Tuhan dulunya memberkati bangsa ini. Yeah? God also promised to bless anyone. Dan Tuhan juga berjanji untuk memberkati If the siapa children, saja. if you also faithful to God, God can also make you as smart as a Jew. Jika kita setia kepadanya, kita juga akan diberkati oleh. It's not that God put a special gene in you. You know, the special peculiar people, or put IT chip on you. Wow, very smart. Itu tidak seperti Tuhan menempatkan DNA kita ya, DNA orang Yahudi untuk menjadi orang khusus, lalu kemudian dia berbeda dengan orang-orang lain. God make them the head and not the tail. He say, if you obey. Tuhan katakan kamu akan menjadi kepala bukan menjadi ekor kalau kamu menuruti perintah. God say, I'll make you rich to lend to many people and not borrow if you obey my instruction. Tuhan katakan saya akan jadikan kamu menjadi berkat dan tidak mengambil dari orang lain kalau kamu mendengar perintah. And if you don't listen, you'll be cursed. Jika kamu tidak mendengarku maka kamu akan dikutuk. See? So they are smart because God gave them so much information. Itulah kenapa mereka menjadi pandai, menjadi pintar. Karena Seventh Day Tuhan Adventist is memberkati. also a group of people that is very much high in intelligence of a lot of information. Gereja Advent juga memiliki banyak informasi, intelijen, pintar. We talk about health, we have more than any of the world. Anda berbicara tentang kesehatan itu lebih daripada orang-orang lain. We talk about education, we have more than anyone else. Kita lebih mengetahui tentang pendidikan dibandingkan orang lain. You talk about family, marriage and family education, we have more than anyone else. Kita saat ini sudah mengetahui lebih daripada orang lain tentang kesehatan, tentang berbagai hal. I tell you, Yang penting adalah saya katakan, we don't treasure. kita tidak menghargainya. We were just like the Israelite, Kita sudah seperti orang-orang Israel. supposed to be blessed, Kita harusnya diberkati, but we are cursed. tapi kita ternyata dikutuk. Yes. Mau nanya, yang tadi kan disinggung yang apa ya? Untuk kita jadi contoh juga kan untuk bagaimana apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang bulan ya. Jadi Lebih kencang. Oke. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, semuanya itu bisa berpengaruh kepada kita kan. Kalau secara saya masih belum bisa mengerti dan belum bisa mengendalikan mungkin
sengaja kita lakukan itu, kita cari untuk kita tonton, untuk kita dengar, tapi ada yang nggak sengaja. Misalnya kayak saya baru pindah tempat kerja, dan di tempat kerja saya itu saya di Bali. Di Bali. Nah, sebelum saya ke sana, pakaian saya nggak berubah sampai sekarang juga masih tetap seperti ini. Gaya kerja juga seperti ini. Saya sebelumnya sudah nggak pernah dengan sengaja mendengar musik-musik yang biasanya himne. Itu saja. Sudah nggak pernah dengar itu dengan sengaja, sudah nggak pernah nonton dengan sengaja, atau hal-hal yang cuma untuk hiburan saja, nggak pernah seperti itu lagi. Tapi pas saya pindah ke Bali, mungkin karena dari awal tahun sudah sekitar 7 bulan ya, 7 bulan, dan itu dengan tidak sengaja, maksudnya saya tidak mencari itu, tapi itu memang sudah di situ. Jadi itu yang tahu kalau di tempat saya di Ubud, di situ banyak Korea, banyak orang asing, dan gaya mereka, apa yang mereka lakukan di depan umum, dan di tempat saya bekerja, 90% orang yang datang itu orang asing, dan mereka ya tahu gaya hidup, lifestyle mereka seperti apa, dan bahkan di depan, maksudnya saya yang tidak membiasakan dengan seperti itu, akhirnya dengan tidak sengaja itu ada di depan mata terus gitu kan. Tapi ya untuk puji Tuhannya adalah sejauh ini masih bisa bertahan. Cuma untuk kasus-kasus seperti itu, apa yang bisa kita lakukan supaya maksudnya bisa aja kita sendiri terus jadi terpengaruh, maksudnya nggak kuat, jadinya terombang-ambing, terbawa dengan apa yang ada, maksudnya itu karena kita nggak bisa kendalikan karena itu di tempat kita bekerja kan, di tempat kita bekerja. Dan saya kayak untuk orang yang di depan kita ciuman gimana kayak gitu kan, atau pakaiannya semuanya menarik perhatian dan mendistraksi, bisa saja mendistraksi. Terus kayak misalnya teman kerja atau orang-orang di dekat tempat saya bekerja, karena saya tinggal dengan orang juga yang non-SDA, dan setiap mau tidur musik-musik yang mengganggu itu selalu diputar sepanjang malam, dan selama 7 bulan saya ikutan dengar itu, cuman saya puterin yang lain yang kayak himne itu ketutup sama yang, jadi maksudnya mungkin ada input atau ada apa gitu supaya untuk saya pribadi bisa tetap bertahan dalam posisi seperti itu ya, keadaan seperti itu, dimana keadaan yang itu tidak dicari tapi itu ada karena kita butuh itu, kita kerja di situ, walaupun saya kerjanya sebenarnya saya kerja. Sudah berapa lama di Bali? 7 bulan ya, dari awal bulan saya customer service di healthy store ya, customer service itu. I can understand. You can understand. She's talking about that. The influence that you see when she's there working. How to respond that, and because there are things intentional and things not intentional that he see everything surrounding him. How we can respond and How do you feel so far? apa yang terasa? Saya tidak nyaman. Does it affect you? Apa itu mengambil? Hanya tidak nyaman. Do you feel that your spirituality go down? Apa kerohanian merasa Kerohanian sebenarnya tidak, cuma kan tadi dibilang kalau itu terus kita misalnya kita saksikan, kita dengar itu bisa mempengaruhi. Do you accepting or you Apa kamu terima? You feel like it is not is wrong, or it is putting you in the positions that you are like not getting used to things like that. Atau Anda memposisikan diri membiasakan dengan hal-hal itu? Anda menerima, menolak, This atau only 7 months. 7 bulan ya? Saya sebenarnya menolak, bukan saya coba cerita sama teman saya, terus teman saya bilang, ada teman yang memang orang Bali, dia bilang selamat datang di Bali. Welcome to How Bali. about you? Kalau saya How
are you Apa yang dirasakan pribadi? do you feel that you were at one point slowly accepting to be normal? Apakah menerima, ragu-ragu, atau menolak? Saya kalau di situ merasa kayak menolak. Maksudnya karena nggak She biasa. rejected what they are doing. Maybe you are But she like, cannot do anything because it's yeah. she's working as customer service in the health center. Adventist place. Adventist? Yes, healthy store. Siang siang. Belum sehat. Belum saya. Cari semester. You got to know yourself. Some people are sent to city for evangelism. Ada orang-orang yang diutus Tuhan untuk menginjili kota-kota. You must know yourself. Dan harus Are you sent by ketahui God? apakah Anda diutus atau tidak oleh Tuhan. For me, Menurut saya, I know I cannot be in a city. saya tahu bahwa saya tidak bisa di kota. I remember one time I went to Japan, Satu kali saya pergi ke Tokyo, Shinjuku. Shinjuku, Tokyo. That was when I was 22 years old when I was doing missionary work. We went there for 2 weeks with my Korean friend. 22 tahun saya pergi ke sana bersama dengan teman saya orang Korea. Yeah, and the pornography is everywhere. Pornografi di mana? Yeah, on eating place, Di tempat restaurant, makan, restoran, di hotel, hotel, in the bus, di bus, di tempat umum, di mana saja. and the people are they're just very immoral, Orang-orang itu tidak bermoral. right? People were just on the MRT, they're frustrated. Di They were kereta cepat, di MRT, after the rack, and many pornography things. You can just take out a watch and then put it back. banyak bacaan-bacaan pornografi bahkan yang tinggal diambil lalu kemudian dikembalikan. Yeah, and people are crazy. Ya. They're crazy, lah. Mereka People, man. gila, tidak bermoral. We went there for camp to speak. Mereka waktu itu kami pergi ke sana untuk mengadakan pertemuan. After 2 weeks, Setelah dua minggu, so my friends, saya katakan pada teman saya, look, if we don't leave this place, I think I will fall. jika kita tidak meninggalkan tempat ini, saya rasa saya akan jatuh. You know? Why? Even Lot think that he is okay, but his whole family is not. Bahkan Lot berpikir bahwa dirinya aman-aman saja, tapi ternyata keluarganya pun tidak baik. He lost his wife, he lost his children, he lost everyone. Kehilangan istrinya, anak-anak, semuanya dia hilang. You must know, but Sister White say, before the coming of Christ, God had His holy people in the city evangelize. Ellen White katakan sebelum Yesus datang, kota-kota ini akan diinjili, dikabarkan kabar kebenaran. So you must know who you are. Maka Anda harus mengetahui, kita harus mengetahui siapa diri. You know, and there's a reason why God called Abraham to come out from his own town, his own people, his own city, and go into the wilderness. Dan itulah kenapa Abraham dipanggil untuk keluar dari tanah yang sebelumnya dia tinggali, pergi ke padang gurun. So you go to Rome. If that affect you, you go to Rome. Jika Anda merasa terpengaruh, Anda harus pergi. But I was thinking, maksudnya kenapa Tuhan saya bingung pindahnya ke sini gitu. Tapi setelah saya pindah, di situ ada perubahan, ada yang dilakukan, ada langkah ekstra yang saya lakukan di situ. Tapi untuk jadi ada yang saya yang sampai sekarang masih jadi kayak ada peningkatan apa ya kalau mau bilang dalam pelayanan. Tapi secara pribadi karena saya sendiri untuk jadi saya nggak tahu di jalan apa tidak. Itu tadi yang pengaruh tadi sama yang satunya apa yang saya lakukan di sana yang berubah sampai saat ini. Contohnya, jadi maksudnya saya jadi berpikir Tuhan ini benar Tuhan yang utus atau bukan gitu. Karena misalnya di situ tadinya
untuk bertanya. Jadi saya ganti opening hours di depan pintu untuk every Saturday we are closed for the Sabbath day. And setelah itu orang-orang akan datang untuk siapa pemilik ini? Apa yang kalian lakukan di hari Sabat? Apa? Jadi mereka selalu, maksudnya setiap minggu itu beberapa hari pasti ada yang datang untuk hanya datang untuk lihat. Mereka tidak belanja apa, tapi mereka datang untuk bertanyakan itu. Dan kadang kalau mereka masuk di dalam, mereka dengar musik instrumental yang saya putar atau scripture song seperti itu, dan saya putar di layar komputer kaset untuk saya buat full screen untuk scripture song. Orang datang untuk hanya melihat scripture song itu dan mereka minta untuk lagu itu. Jadi di sisi lain saya melihat hal-hal di mana melakukan hal ekstra, langkah ekstra sehingga menarik perhatian orang lain. Tapi ada juga saya yang maksudnya ada hal-hal lain yang mendistraksi diri saya sendiri. Jadi itu yang kayak mempertanyakan untuk balance-nya ini. She felt changed actually. She felt that she's doing something for the evangelism. For example, she did extra miles to approach the people. She changed the day so that they will know that they preserve Sabbath, they also Sabbath, and they will know that, oh, this is owned by Sabbath keepers, owned by Seventh Adventists, something like that. But in this evangelistic efforts, how she can maintain this kind of thing with the environment that she's in. As I say, you must know yourself. Seperti yang saya katakan, Anda harus mengetahui diri Anda. You must know how much influence you get from the world. If it affects you like Enoch, you will leave for a while and come back again. Seberapa banyak Anda terpengaruh, seperti Henok, jika dia terpengaruh, dia So akan what kembali, you dia say, akan Enoch go into the city and evangelize until the point he know that he will be affected already. He went. Henok dia tahu, karena Tuhan katakan, dia tahu dia menginjil lalu kemudian dia sudah seperti terpengaruh, dia pergi meninggalkan. He prepare himself again. Don't know how long, maybe a month or two, and then he go back. Dia kembali lagi setelah 1 bulan, 2 bulan, lalu kemudian dia tahu sampai titik mana dia kembali. So you must be honest with yourself. Anda harus mengetahui dia. Jadi untuk sejauh itu ya masih dibingungkan, cuman kalau masih belum terpengaruh, maksudnya Ubud itu ramai. It's a central part. Ketahui dia. Any more question? How can we help, or how far we can help people addicted, when they are already depressed? How you help depressive people? Because of addiction. And Addiction or depression? his first addiction, addicted to something, but then he comes to depression. What addiction? What kind of addiction? Smoking. Or maybe more like Smoking get depressed. Huh? maybe a lot more than that, but it's not being honest, perhaps, but it's just smoking. And then you feel depressed, maybe bipolar. How can and how far? I mean, Everyone that disconnected with God can be depressed. Setiap orang yang tidak terhubung dengan Tuhan tidak bisa bahagia. This morning I talked about the Holy Spirit. Pagi ini saya berbicara tentang Roh Kudus. Any mental weakness people will get depressed faster than those that strong. Any people, everyone born with different ability of their handling stress. Setiap orang lahir dengan kemampuan berbeda untuk mengendalikan pikiran mereka dengan stres. Some can take stress a lot. Beberapa orang bisa sangat stres, terlalu Even stres. some cannot. Beberapa tidak bisa berpikir terlalu banyak. Yeah? Some they can control their emotion better than others. Ada orang yang bisa mengendalikan emosinya, ada orang yang tidak bisa. These are humans. Ini manusia yang We are berbeda. born in different abilities. Kita lahir dari kemampuan yang berbeda.
But all will have problem. Tapi kita semua memiliki masalah. Just different level. Tapi levelnya berbeda-beda. Those that get depressed, those are weaker. Mereka yang depresi, yang stres itu lebih lemah. Those that don't get depressed doesn't mean they are happy. Mereka yang tidak stres bukan berarti mereka tidak bahagia. The those that get depressed is those that are weaker than those that are not happy. Mereka yang lemah, yang bukan berarti mereka bahagia juga. So this only God. They need to come to God. Semuanya mereka can ini help them. perlu datang ke Tuhan. Hanya Tuhan yang menolong mereka. So if they have addiction, you have to get them out of addiction. Say, go to club, say hi. Jika mereka memiliki ketagihan, ya bawa ke klub sehat, salah satu We're going jalan. to teach you how to get out of this addiction. You know? Mungkin mereka bisa diajari At the same time, untuk keluar dari. God. You know, you don't teach them God, they will go and sin again. Jika mereka tidak diajari tentang Tuhan, mereka akan berdosa kembali. After you cleanse, you need to fill. You cannot just cleanse and be empty. And Jesus said, the demon will take 7 more evil spirits to come back. Ketika Anda dibersihkan, dimurnikan, Anda tidak bisa menjadi kosong. Anda harus diisi kembali oleh Tuhan. Karena kalau tidak, maka banyak lagi setan yang akan masuk. Lebih banyak. A lot of depressive people. Banyak orang yang stres, yang depresi. If I know God, I'm also going to be depressed. Jika saya tidak tahu Tuhan, bisa saya juga depresi. If I know God, I'll be very emotional. Jika saya tidak tahu Tuhan, saya akan menjadi seorang yang Very unstable. sangat tidak stabil. Because I know God. Tapi saya memiliki Tuhan. Bring them to God. Huh? Bring them to God. Of course. Yeah, I mean, next to them, maybe we can help. Of course, there are ways to help them. Tentu ada cara untuk menolong mereka. To find what's the problem. Ketahui masalah mereka. You know? It's just very complicated. Human is too complicated. You got to sit Manusia down itu and counsel. sangat rumit, ya sangat rumit. Yeah. It's not like it's not so easy. Tidak mudah, Pastor, you know. sangat sulit, sangat kompleks. No more? Apakah cukup? Okay, pray. Yeah. Semua oke? Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas sesi yang indah bersama dengan David Pham. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik. Kami belajar banyak. Kami dapat mengetahui di hari-hari terakhir ini, di last days, kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami rindu untuk menyerahkan hidup kami pada Tuhan. Bantulah kami ya Bapa, berkatilah setiap individu yang berada di tempat ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Saat kami akan mempersiapkan sesi berikutnya, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Mengampun dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.